Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebagian dari kitab Jami'ud Durus, kemudian sebagian dari kitab lain, biar kajian ini lebih mengena pada tujuan perkuliahan atau kajian yang ditargetkan pada momen ini. Dalam persyaratan itu harus berbentuk fi'il khabari dan mutasarrif serta tidak bersamaan dengan qad atau lan atau manafiyah atau sin atau saufa. Jika ternyata ada isim yang jatuh setelah adat dari sekian adawatus syarti, maka di sana sejatinya harus ada fi'il yang dikira-kirakan, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu. Kata ahadun pada ayat tersebut adalah menjadi fa'il bagi fi'il yang dibuang, dan fi'il itu adalah fi'il syarat. Kemudian jumlah dari kata istajaraka yang sudah disebutkan itu menafsiri pada fi'il yang dibuang, sehingga kalau dikira-kirakan wa in istajaraka ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu. Ada pernyataan fi'il khabari. Apa sebenarnya fi'il khabari? Fi'il khabari adalah fi'il yang bukan amr, juga bukan nahi, juga bukan fi'il yang didahului dengan adat dari sekian adawati talab, sarana-sarana meminta, menyuruh, memohon. Kal istifhami, seperti bentuk istifham, wal ardi, dan penyajian, pemaparan, wat tahdidi, dan motivasi atau mendorong. Oleh karena itu, semuanya ini tidak bisa menjadi fi'il syarat. Yang asal dalam jawab syarat ini fi'ilnya sama seperti fi'il syarat. Maksudnya bagaimana? Yaitu harus pantas untuk menjadi syarat. Jawab syarat ini juga pantas untuk dijadikan syarat. Hanya saja terkadang ada jawab yang ia tidak pantas untuk dijadikan syarat. Dia hanya bisa menjadi jawab syarat. Sehingga dalam kondisi ini jawab syarat ini harus bersamaan dengan fa agar bisa menghubungkannya dengan syarat. Disebabkan tidak ada munasabah atau kesesuaian antara fi'il syarat dengan jawab syarat dalam kondisi ini, dan jumlah ini sepenuhnya berada dalam mahal jazm, atau jumlah ini ber-i'rab jazm secara mahal, secara kedudukan atau tempat, karena jumlah ini menjadi jawab syarat. Begitu. Terus fa yang ada pada jawab syarat itu disebut fa jawab. Kenapa? Karena letaknya fa berada pada jawab syarat. Atau disebut fa rabat. Kenapa? Karena menghubungkannya fa pada jawab syarat. Kemudian kita akan membahas pada tema mawadi urabtil jawab bil fa. Letak-letak menghubungkan jawab menggunakan fa jawab. Seperti apa? Tapi sebelum itu kita akan mengkaji pada kitab lain seputar syarat dan jawab syarat biar kita lebih paham. Setelah mengkaji dari berbagai kitab ini, baru kita akan melanjutkan kajian Jami'ud Durus mawadi urabtil jawab bil fa. Paham ya? Asyarat wal jawab, syarat dan jawab syarat, wa tatakawwanu, terdiri. Apa yang terdiri itu? Jumlah syartiyah terdiri dari 3 rukun. 1. Adat syarat, kedua fi'il syarat, dan yang ketiga adalah jawab syarat. Adawatu syarti atau adat-adat syarat ini berbilangan dan bermacam-macam, sesuai pada makna yang disisipkan oleh adat syarat atas jumlah syarti yaitu sendiri. Selain itu, juga ada pengaruh nahwu yang menciptakannya atas apa yang akan disajikan berikutnya pada pembahasan fi'il syarat dan jawab syarat. Dari sisi kejazman, apa sebenarnya adawatus syarti yang bisa menjazmkan dan apa adat-adat syarat yang tidak menjazmkan. Adat-adat syarat yang tidak menjazmkan. Sebelum kita mengkaji lebih lanjut untuk menjawab satu pertanyaan, apa itu adat-adat syarat yang menjazmkan, maka kita perlu untuk mendiskusikan adat-adat syarat yang tidak menjazmkan, juga pengaruhnya dalam jumlah syartiyah. Adat-adat syarat yang tidak menjazmkan disebut dengan julukan atau dinamai dengan nama yang sedemikian karena tidak memberikan pengaruh pada kejazman
sebagaimana yang ditinggalkan oleh yang lain dari adawatus syarti pada beberapa fa'il yang mengiringinya. Artinya, kenapa disebut adawatus syarti al-jazimah? Karena ia tidak memberikan pengaruh pada kejazman sebagaimana adat-adat syarat yang lain yang memberikan pengaruh kepada fi'il-fi'il yang mengiringinya. Kemudian adawatus syarti yang tidak menjazmkan ini sedikit jika dibandingkan dengan adat-adat syarat yang menjazmkan, di mana adat ini mencakup pada lau, laula, kullama, idza, lamma, lauma. Meskipun sebenarnya adat-adat ini tidak menciptakan pengaruh bekas atau efek secara nahwu dalam jumlah, hanya saja memberikan pengaruh pada dilalahnya jumlah atau petunjuknya jumlah dan isinya jumlah. Kemudian adawatus syarti yang tidak menjazmkan ini dibagi menjadi dua kelompok. Satu golongannya isim, yang kedua adalah golongannya huruf. Kelompok isim, kelompok huruf. Dan itu sebagaimana berikut. Kita akan mengkaji adawatus syarti yang dari isim-isim syarat yang tidak menjazmkan. Satu, idza. Idza ini memberikan faedah zarfiyah. Lebih tepatnya zarfiyah zamaniyah, menjelaskan keterangan masa atau waktu. Waktu atau zaman yang dituntut adalah zaman yang akan datang. Selain itu, idza ini menunjukkan pada kepastian terjadinya jawab yang bersamaan dengan fi'il syarat. Dan idza ini hanya masuk pada jumlah fi'liyah saja. Itu termasuk kekhususan pada idza sebagai isim syarat yang tidak menjazmkan. Contoh, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian yang kedua adalah kullama. Kullama ini berfaedah tikrar, pengulangan, dan digunakan untuk menunjukkan pada zaman. Kullama tidak masuk kecuali pada jumlah fi'liyah juga. Paham ya? Contohnya kayak gimana? Kullama qabaltu abi wajadtu indahu rizqan. Kemudian yang berikutnya adalah lamma. Lamma ini ifadahnya zarfiyah zamaniyah, menjelaskan keterangan tempat. Kemudian wataridu bimakna hin. Datangnya lamma ini bermakna hina, ketika. Contoh, lamma wada'tu al-kitaba 'alal kursi qalat li ummi limadha wada'ta hunak. Kemudian kita akan mengkaji pada kajian yang kedua huruf-huruf syarat yang tidak menjazmkan. Satu, lau. Lau ini ifadahnya adalah imtina'ul jawab limtina'is syarat. Tercegahnya menjawab syarat karena tercegahnya syarat. Dan ini khusus masuk pada fi'il madhi. Maksudnya imtina'ul jawab limtina'is syarat karena jawaban ini menjadi tercegah karena syaratnya itu tercegah. Contoh, lau zarani Ahmad la akramtuhu. Andai saja Ahmad berkunjung kepadaku, niscaya aku akan memuliakannya. Kemudian yang berikutnya adalah laula. Laula ini berifadah tercegahnya jawab syarat karena adanya syarat. Kemudian laula ini khusus masuk pada mubtada yang khabarnya dibuang secara wajib. Contohnya seperti apa? Hu laula antum lakunna mu'minin. Kemudian yang berikutnya adalah lauma. Lauma ini ifadahnya adalah tercegahnya jawab syarat karena keberadaannya syarat. Kemudian lauma ini khusus masuk pada jumlah ismiyah juga. Tapi kalau kita masuk pada kajian yang lebih luas, lauma ini juga ada yang khusus karena lauma dibagi menjadi dua. Yang pertama sama dengan laula itu. Kemudian ada yang lauma itu masuknya kepada fi'il. Contoh yang pertama, laula Khalidun la safartu. Ada lagi contoh yang lain. Lauma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Adat-adat syarat ini kesemuanya itu meninggalkan bekas atau pengaruh pada makna jumlah syartiyah. Hanya saja adawatus syarti ini, karena adawatus syarti ghairil jazimah, mereka ini atau adat-adat ini tidak menyentuh pada tarkib nahwu.
dengan perubahan apapun. Kenapa? Karena fi'il yang diiringi oleh adat-adat ini tetap sesuai keadaannya semula. Ya dirofakkan atau dimabnikan. Berbeda dengan adat-adat syarat yang menjazmkan. Jadi antara adawatus syarti ghairil jazima dengan yang al-jazima itu ada berlawanan. Mungkin dalam urusan syartiyahnya sama memberikan pengaruh, tapi tidak memiliki pengaruh secara tarkib nahwi. Apa saja adawatus syarti yang menjazmkan itu? Nah, ini yang akan kita kaji insyaallah.